Jokowi menyadari betul bahwa 2 periode saja tidak akan cukup untuk menyelesaikan rencana strategi yang dia buat. Bisa jadi Gibran adalah opsi dari sekian opsi yang dia siapkan untuk menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Menanti langkah besar Jokowi dan Gibran tahun 2024, ditulis oleh Mukhlas Primawardani dari Suara.com. Pada artikel sebelumnya, saya membahas bagaimana luar biasanya Presiden Jokowi dari pengusaha mebel menjadi wali kota Solo, menaklukkan Jakarta hingga menjadi Presiden RI untuk kedua kalinya tahun 2014 sampai dengan tahun 2024. Tidak selesai dari situ, saya juga menjelaskan dan menggambarkan betapa luar biasanya Presiden Jokowi yang mampu menaklukkan para politisi senior yang dirasa tidak main-main dalam hal pengalaman, banyaknya masa, jenjang karir sebagai politisi senior Indonesia. Selain itu, saya juga membahas tentang langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Presiden ke-6 RI SBY untuk bisa selamat dari kondisi sekarang. Kita tahu selepas melepas jabatannya pada tahun 2014, SBY sebagai pribadi dan Demokrat sebagai sebuah partai semakin kesini semakin merosot tingkat kepercayaannya dari masyarakat. SBY mencoba melakukan langkah penyelamatan terah politiknya dan juga partai yang dibesutnya dengan cara memaksa AHY menjadi politikus dan meninggalkan karir sebagai TNI. Kemudian mengangkatnya sebagai Kogasma, hingga yang terakhir menjadikan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Namun langkah itu tidak membuat SBY dan Demokrat melambung, malah semakin nyungsep, ditambah lagi banyaknya masalah internal yang menggerogoti Partai Demokrat. Dalam artikel di bawah saya menjelaskan langkah manajemen strategi yang harus dilakukan oleh SBY untuk menyelamatkan terah politiknya dan menyelamatkan Demokrat. Karena sudah berjanji akan membahas langkah besar yang harus diambil Presiden Jokowi dan Gibran pada tahun politik, maka saya akan membahasnya sekarang. Pertama, awalnya saya kurang setuju Bobi dan Gibran masuk dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai wali kota di daerah masing-masing. Pertimbangan saya saat itu karena merasa Bobi dan Gibran belum memiliki pengalaman di dunia politik yang jauh lebih dinamis dibandingkan dunia usaha. Manajemen politik pun lebih taktis dibandingkan dengan manajemen bisnis. Ditambah lagi, saya orang Indonesia dari sekian banyak orang meyakini bahwa negara ini adalah negara demokrasi. Sebisa mungkin demokrasi adalah jalan utama kita sebagai seorang warga negara dalam memahami dan memecahkan sebuah masalah termasuk politik. Dan dalam pandangan saya pribadi, terah politik adalah hal buruk untuk iklim negara demokrasi. Kedua, namun setelah berkontemplasi beberapa saat memikirkan permasalahan itu, saya berkesimpulan bahwa saya salah. Bobi dan Gibran bukan anak kemarin sore yang tiba-tiba mencapai titiknya. Meskipun anak dan menantu presiden, tetapi mereka adalah seorang pengusaha atau pebisnis yang sudah melewati beberapa fase dalam dunia usaha yang mereka geluti sehingga mereka mendapatkan sedikit pengalaman dan pengetahuan dalam perjalanan mereka. Ditambah lagi Jokowi tentu hafal betul kualitas dan kapabilitas anak-anaknya. Apa iya seorang Jokowi melepaskan anaknya begitu saja mengikuti pemilihan walkot padahal anaknya tidak bisa apa-apa? Di samping itu, berjalannya waktu Jokowi pasti memiliki tips bagi anak-anaknya dalam menjadi seorang pemimpin, layaknya sebuah diklat atau pelatihan yang terjadi secara ilmiah. Jokowi dan Gibran tidak main-main sebenarnya ketika Gibran sudah menjadi wali kota Solo. Sebagai pribadi tidak mungkin Gibran hanya berhenti di Solo sedangkan umurnya sekarang baru 33 tahun. Seandainya dia menjabat 2 periode pun selepas jabatan dia masih berumur 43 tahun. Sebuah umur yang masih amat muda. Padahal kita tahu Prabowo, SBY, Ma'ruf Amin, Wiranto, Yusuf Kala, Amin Rais, bahkan Megawati di usia senja pun masih menabuh genderang pesta sebagai seorang politikus. Waktu masih menjadi wali kota Solo, tentunya Jokowi sudah melakukan pemetaan dan rencana jangka panjang kota Solo. Bisa jadi itu wajah kota Solo 50 tahun mendatang. Karena Jokowi di kota Solo tidak seumur hidup, maka tentunya ada beberapa langkah dan target yang harus dia capai dari masa lalu. Dan jadinya Gibran sebagai wali kota Solo tentunya bisa menuntaskan rencana strategi jangka panjang yang dahulu masih sebatas impian bagi Jokowi dan kini di tangan Gibran bisa menjadi langkah realistis. Hal itu pun masih berlaku saat Presiden Jokowi masih menjadi gubernur DKI. Banyak pengamat politik memberikan gambaran bahwa Ahok mengalami progres yang signifikan dalam menangani banjir Jakarta karena Ahok berhasil meneruskan program yang sudah digagas Jokowi. Setelah lengsernya Ahok, program itu menjadi terhenti karena Anies Baswedan selaku gubernur DKI menghapus program normalisasi sungai dan melakukan programnya sendiri, yakni naturalisasi sungai. Jokowi tentunya tidak berhenti memikirkan masalah itu. Bisa jadi Gibran adalah salah satu dari sekian opsi yang bisa diambil Jokowi untuk menyelesaikan masalah Jakarta yang diakui atau tidak masih menjadi PR baginya. Pun sama dengan jabatan presiden, Jokowi ngebut soal infrastruktur negara, tetapi diakui atau tidak juga akan ada hal lain yang negatif, salah satunya soal utang negara dan menggenjot pemasukan negara di masa mendatang. Tentunya Jokowi punya rencana panjang hingga 50 tahun mendatang dengan berbagai macam rencana strategi yang mendapat pertimbangan dari berbagai macam penelitian khusus soal perkembangan negara Indonesia mendatang. Jokowi menyadari betul bahwa 2 periode saja tidak akan cukup untuk menyelesaikan rencana strategi yang dia buat.
Bisa jadi Gibran adalah opsi dari sekian opsi yang dia siapkan untuk menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Menarik untuk kita nantikan. Pertanyaan sederhananya adalah, mampukah Gibran menaklukkan Puan Maharani dan AHY karena posisi mereka sama sebagai anak presiden? Perbedaannya, Jokowi tidak pernah menjadi ketua partai politik. Presiden Jokowi berkunjung ke Sumba Tengah, ada euforia luar biasa dari masyarakat di pinggir jalan 3 kabupaten yang dilalui rombongan presiden. Bisa menjadi air segar di tengah kerinduan masyarakat yang euforia rakyat Sumba menyambut Pak Jokowi ibarat air segar di tengah oase padang gurun. Ditulis oleh Agus Oloan dari siwa.com. Ketika saya ke Dinas Pendidikan untuk mengerjakan sebuah pekerjaan penting, di tengah-tengah kesibukan seperti biasa saya menyempatkan cek HP saya dan membuka Instagram. Di beranda milik saya beredar sebuah video Pak Jokowi memegang payung di tengah hujan deras dan di tengah-tengah pematang sawah memeriksa proyek besar tentunya. Dan entah mengapa, tiba-tiba Pak Presiden seperti berlari-lari kecil di pematang sawah sambil memegangi payung dan tampak pas pampres seperti kelabakan dan tidak bisa tenang dengan gerakan-gerakan lincah Pak Jokowi. Saya ikuti video tersebut dan tampak jelas ternyata tujuan Pak Jokowi berlari di tengah pematang adalah untuk mendekati para warga yang antusias menyambut kedatangan Pak Jokowi. Mereka mengelulukan presiden yang sangat sederhana dan bersahaja itu. Mereka rindu dan memanggil-manggil nama Pak Jokowi di tengah hujan. Dalam caption video tersebut ternyata Pak Jokowi sedang melakukan kunjungan kerja ke NTT, tepatnya di Kabupaten Sumba dalam rangka meresmikan food estate atau lazim disebut dengan lumbung pangan. Namanya lumbung pangan, jelaslah pesawahan luas yang nantinya dijadikan lumbung pangan sehingga terwujud kemandirian pangan seperti yang dicita-citakan Pak Jokowi. Setelah ditelusuri, video itu direkam Kepala Kantor Karantina Pertanian Wilayah Kerja Waikelo, Kabupaten Sumba Barat Daya, Ferderica Lobo. Ferderica spontan mengeluarkan ponselnya. Ia pun merekam tindakan Presiden Jokowi. Begitulah bunyi berita yang saya baca dan saya masukkan dalam artikel ini agar kalian bisa lebih paham. Lantas muncul pertanyaan, mengapa Pak Jokowi memilih berkunjung ke Sumba Tengah setelah kita mengalami new normal di tahun 2021 ini? Presiden Jokowi berkunjung ke Sumba Tengah, ada euforia luar biasa dari masyarakat di pinggir jalan 3 kabupaten yang dilalui rombongan presiden, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, dan Sumba Tengah. Di Sumba Tengah ketika tiba di sana, Presiden Jokowi ditunggu hujan lebat di area pesawahan yang menjadi lahan food estate. Apakah hujan menyurutkan niat presiden? Tidak. Dengan gayanya yang khas, dia sendirian berjalan ke tengah sawah dilindungi sebuah payung yang dipegangnya sendiri. Melihat presidennya yang nekat, rakyat pun terjun ke tengah sawah di tengah hujan lebat hanya untuk bersalaman dengan Presiden Jokowi yang sangat dekat dengan rakyatnya dimanapun berada dan bagaimanapun keadaannya. Beliau tidak bisa mengabaikan jika ada rakyatnya yang ingin bersalaman atau minta foto bareng, karena bagi dia rakyat adalah segalanya. Apakah cerita berakhir sampai di sini? Ternyata belum. Dalam perjalanan pulang ke Bandara Tambolaka, kurang lebih 1,5 jam dari Sumba Tengah, Pak Jokowi dihadang rakyatnya di Tambolaka, hanya beberapa ratus meter dari pintu bandara. Mama-mama menyerbu mobil Presiden Jokowi untuk melihat dari dekat, bersalaman dan mendapatkan hadiah kaos dari Pak Jokowi. Motor pengawal presiden yang ingin melindungi presiden pun tumbang diterjang mama-mama yang histeris mau bersalaman dan mendapat kaos dari presiden yang sangat merakyat ini. Sampai-sampai banyak orang komen di medsos bilang hanya mama-mama di Sumba yang berani jatuhkan motor pengawal presiden. Di balik kunjungan ini muncul pertanyaan, mengapa Presiden Jokowi memilih Sumba Tengah? Dari sumber yang bisa dipastikan kebenarannya ada cerita begini. Suatu saat kira-kira 2 tahun lalu, gubernur dan para bupati se-NTT bertemu presiden di Jakarta. Entah persisnya di mana, dalam pertemuan itu presiden bertanya, apa yang para bupati inginkan untuk daerahnya? Hanya 1-2 bupati yang jawab, yang lain semua bungkam. Entah malu omong atau memang tidak punya rencana apa-apa. Salah satu yang angkat bicara adalah Bupati Sumba Tengah, Paul Kira. Jawabannya kira-kira begini. Di Sumba Tengah ada lahan pertanian yang sangat luas. Saya mohon dibangun sebuah bendungan untuk Sumba Tengah. Pak Jokowi merespon sangat baik. Dia minta staf dan menterinya mencatat itu dan memberi perhatian khusus untuk Sumba Tengah. Sejak saat itu, baik gubernur maupun menteri-menteri silih berganti datang ke Sumba Tengah untuk melihat dan merancang bersama beberapa proyek besar. Salah satunya food estate. 3.000 hektar lahan padi dan 2.000 hektar lahan jagung. Dan nanti akan ditingkatkan menjadi 10.000 hektar. Itu baru satu program. Bendungan raksasa akan menjadi program lanjutan. Sekolah pertanian bertaraf internasional, kalau tidak salah, dalam rangka kerjasama dengan Sinarmas Group juga akan dibangun di Sumba Tengah. Maka kalau ada pertanyaannya, mengapa Sumba Tengah? Jawabannya karena bupatinya punya mimpi untuk rakyatnya, punya program yang jelas, punya keberanian untuk menembus Jakarta, dan punya pengorbanan. Kalau presiden dan bupati punya chemistry atau punya perpaduan hati, ditambah lagi dukungan gubernur, maka yang nampak mustahil akan menjadi sangat mudah.
Pemerintah pusat punya banyak uang. Presiden Jokowi tak ragu mengeluarkan uang untuk rakyatnya. Tapi Presiden tidak mau menghambur-hamburkan uang begitu saja. Dia mau memberi uang untuk orang yang mau bekerja dan memberi kail berupa sarana dan prasarana. Bukan uang dalam bentuk bantuan tunai atau BLT seperti Presiden sebelumnya. Lantas, ketika ada muncul kerumunan di tengah-tengah kunjungan kerja dan peresmian proyek infrastruktur yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Sumba Tengah dan daerah-daerah yang dilalui Pak Jokowi, haruskah kita berpikiran dangkal dengan menyebut itu salah Presiden? Selayaknya kita harus berterima kasih karena Pak Jokowi tidak menjadikan pandemi global bernama COVID-19 alasan dirinya berdiam diri di Istana Megah dan ongkang-ongkang kaki dengan menikmati fasilitas negara. Tidak pemirsa, Presiden Jokowi malah menunjukkan semangat luar biasa bahwa pandemi harus kita kalahkan dengan bekerja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pak Jokowi juga tidak abai dengan protokol kesehatan. Dalam menyapa dan berinteraksi dengan warga, beliau juga selalu menghimbau agar warga menggunakan masker. Lantas, bagi para pendengki dan para kadrun yang ingin menjebak kerumunan di Sumba Tengah dengan menyamakannya dengan apa yang dilakukan Rizik, tolong dibedakan. Karena dalam kasus Rizik dengan penyambutan Presiden Jokowi sangat berbeda sekali. Begitulah Pak Jokowi, bisa menjadi air segar di tengah kerinduan masyarakat yang membutuhkan. Sehat selalu Pak Jokowi.